anganmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Hakikat nasional. Hakikat nasional ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sifat tanas. Sifat tanas atau ketahanan nasional terdiri atas 5. Yang pertama, sifat manunggal. Sifat manunggal merupakan akumulasi dari ketahanan nasional baik dalam bidang impolek atau hankam. Sifat manunggal berarti bahwa adanya integrasi antara trigatra dan pancagatra, yang kesemuanya disebut astagatra. Manunggal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu mawas ke dalam. Mawas ke dalam ditujukan dan diarahkan ke dalam diri bangsa Indonesia, tetapi bukan merupakan isolasi diri bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang profesional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Sifat mawas ke dalam merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang konkret, selanjutnya bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasional. Sifat mawas ke dalam ini harus dimiliki oleh seluruh bangsa, terutama oleh pimpinan, baik pimpinan formal maupun pimpinan formal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Sri Suciningsih. Saya akan melanjutkan sifat ketahanan nasional. Yang ketiga adalah sifat kewibawaan. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah, nasional, maupun sosial, menjadi satu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Semakin tinggi ketahanan nasional suatu bangsa, semakin besar kemampuannya untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan tersebut. Sehingga harus diperhitungkan oleh pihak-pihak lain. Tingkat ketahanan nasional yang diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah akan mewujudkan kewibawaan nasional.
Dengan demikian, berwibawa merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh ketahanan nasional. Yang keempat adalah sifat berubah menurut waktu. Bagi bangsa-bangsa yang menerapkan konsepsi ketahanan nasional mempunyai sifat atau ciri yang kental dan dinamis dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang berasal dari dalam maupun dari luar. Maka bangsa-bangsa tersebut akan mempertahankan eksistensinya. Perubahan-perubahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang atau yang akan dihadapi, sehingga hal ini akan memperkuat daya tahan dan keuletan guna meningkatkan kondisi ketahanan nasional di segala bidang. Perlu ditekankan bahwa penentuan perubahan untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa melalui ketahanan nasional ini harus selalu dilandasi oleh filsafat bangsa yang bersangkutan dan wawasan yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan secara realistis dan pragmatis sesuai kemampuan dan pembatasan-pembatasan yang ada. Dan sifat yang terakhir dari ketahanan nasional adalah sifat tidak membenarkan adanya sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Pada dasarnya dengan konsepsi ketahanan nasional hendak dibina daya, kekuatan, dan kemampuan suatu bangsa dan negara demi terjaminnya kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta keamanan bangsa negara itu sendiri. Daya kekuatan dan kemampuan bangsa dan negara ini dengan sendirinya juga dapat diaplikasikan dalam pergaulan internasional untuk menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, kesejahteraan, keamanan bangsa dan negara. Pembentukan dan pengembangan kekuatan nasional itu sendiri, baik fisik maupun bentuk lainnya, pada dasarnya bukanlah hal yang negatif. Yang negatif adalah motivasi dari penggunaan kekuatan itu oleh orang-orang atau negara terhadap negara atau bangsa lain yang memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, ketahanan nasional mengutamakan konsultasi dan saling menghargai di dalam pergaulan antagonisme dan adu kekuasaan. Hal ini mengabaikan pembangunan, pembinaan, dan pengembangan kekuatan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari teman saya, bagian kedua dari ketahanan nasional, yaitu hubungan antara wawasan nasional dan ketahanan nasional. Di antara wawasan nasional dengan ketahanan nasional memiliki suatu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga negara Indonesia. Yang tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Kemudian, dari ketahanan nasional yang kuat, otomatis akan menjadi kekuatan politik yang kuat. Dengan adanya politik yang kuat, maka bangsa tersebut telah memiliki satu pandangan yang jelas mengenai perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan potensi nasional untuk meningkatkan mencapainya tujuan nasional. Pandangan ini mempengaruhi terhadap cara atau pemeliharaan serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan atau tujuan nasional bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa tersebut akan diakui oleh masyarakat internasional sebagai bangsa yang kuat dan kompak. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tersebut, tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memilih sikap dan perilaku yang sesuai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jadi, dari uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan bahwa hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional sangat berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.
di mana wawasan Nusantara adalah merupakan dasar atau pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat dan tangguh guna menjaga, mempertahankan, mengembangkan, dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengaruh aspek-aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh dari aspek ketahanan nasional ini dapat menentukan nasib dari suatu negara sendiri. Aspek ini datang dari bagaimana cara kita untuk mempertahankan sebuah negara tanpa adanya gugatan atau ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul sendirinya, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari negara itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai ajaran yang memberikan motivasi. Seperti yang kita ketahui, ideologi juga merupakan dasar negara Indonesia. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau filsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem filsafah itu sendiri. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Ketahanan pada aspek politik dalam negeri adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Ketahanan pada aspek politik luar negeri adalah meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif bangsa Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama, memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju, mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, serta dan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. 3. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat tepat terhadap pengaruh-pengaruh dari luar negeri. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang tepat terhadap pengaruh-pengaruh. 4. Pengaruh aspek sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai keseluruhan nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 5. Pengaruh aspek dari segi hankam. Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam